Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi pada video-video sebelumnya saya share mengenai cara mendaftar online ya, ketika kita mau melaksanakan pernikahan, yaitu pada laman atau situs simkah.kemenak.go.id. Nah, ternyata nanti ketika sudah per tanggal 10 Oktober ya, hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, buat teman-teman yang mau menikah dan ingin melakukan pendaftaran online, itu websitenya sudah berubah ya. Jadi yang sebelumnya adalah simkah.kemenak.go.id, sekarang menjadi simkah4.go.kemenak.go.id. Ini adalah simkah web atau sistem informasi pernikahan berbasis web generasi keempat yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, tentunya dalam masalah pencatatan pernikahan. Apakah ada sedikit perubahan pada cara pendaftaran online setelah websitenya berubah? Insya Allah nanti akan saya share tampilan awal dan mungkin ada perbedaan sedikit, tetapi belum sampai tutorial. Insya Allah akan menyusul pada video-video berikutnya untuk simkah generasi keempat ini. Jadi sebenarnya pada tanggal 4 Oktober kemarin bahwa ada surat dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam bahwa per tanggal 10 Oktober nanti diwajibkan bagi seluruh KUA untuk mencatatkan pernikahan melalui simkah generasi keempat, yaitu simkah4.kemenak.go.id ya. Di sini ada beberapa ketentuan yang disampaikan pada surat tersebut. Yang pertama, menggunakan simkah generasi keempat secara resmi pada hari Senin 10 Oktober 2022 ya, pada laman https simkah4.kemenak.go.id. Terus keterangan yang kedua adalah untuk pendaftaran nikah baru, isbat, rujuk, dan rekomendasi pernikahan dapat menginput pada simkah generasi keempat. Ini tentu informasi ini juga tidak hanya pada bagi calon pengantin, tetapi juga pada operator simkah di setiap KUA di seluruh Indonesia. Adapun untuk simkah web existing masih dapat diakses hanya untuk menyelesaikan data nikah yang belum diproses akadnya, yakni data-data yang sudah dimasukkan pada simkah generasi sebelumnya, yakni simkah.kemenak.go.id, data-data yang sudah pendaftaran dilakukan dan data-data sudah di-entry, tetapi sampai tanggal 10 Oktober belum dilaksanakan pernikahannya atau akad nikahnya, maka masih bisa menggunakan data itu untuk menyelesaikan proses akad nikahnya dan pencatatan pernikahannya di simkah generasi sebelumnya. Tetapi setelah tanggal 10 Oktober nanti, nangkapnya saya itu ketika sudah tanggal 10 Oktober pencatatan nikah sepenuhnya mulai dari pendaftaran, rekomendasi dan lain sebagainya itu dilakukan melalui laman yang baru, yakni simkah4.kemenak.go.id. Ketentuan selanjutnya adalah di situ juga dilampirkan panduan teknis penggunaan simkah generasi keempat ini ya. Habis ini insya Allah seperti yang saya sampaikan di awal, saya ingin menunjukkan perbedaan tampilan awal dari simkah generasi ketiga dengan generasi keempat, dan ada beberapa perbedaan, tetapi sekali lagi ini belum tutorial. Insya Allah pada video-video berikutnya saya akan men-share video tutorialnya. Baik, jadi teman-teman, perbedaannya adalah ini tampilan simkah generasi sebelumnya ya, simkah.kemenak.go.id. Pada generasi sebelumnya, misalkan kita mau mendaftarkan pernikahan, yakni Catin ingin mendaftarkan nikah secara online, itu bisa langsung klik ini, daftar nikah ya, tanpa perlu mempunyai akun atau login sebagai tamu ya. Tetapi untuk generasi sekarang, generasi yang keempat, kita atau setiap calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya
itu harus daftar dulu ya, artinya harus punya akun dulu baru kemudian bisa memasukkan data-datanya ya. Sementara itu untuk pengisian datanya sama seperti SIMKAH generasi sebelumnya, cuman bedanya adalah generasi sebelumnya tidak harus sign in dulu ya, tidak harus punya akun dulu, tetapi generasi keempat harus punya akun dulu. Selebihnya mungkin sama, tapi untuk tutorial insya Allah pada video berikutnya. Tapi untuk masing-masing KUA itu sudah punya username dan passwordnya sendiri seperti yang diedarkan oleh Dirjen Bimas Islam ya, melalui Kasubdit Bina KUA.